Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat memasuki kekosongan, Sioyan melepaskan kekuatan jiwa tingkat suci. Dia dengan cepat menemukan energi yang dia cari. Pada saat yang sama tubuh Sioyan tiba-tiba menghilang. Dia bergerak dengan cepat dan muncul di dekat makhluk besar. Makhluk besar itu adalah makhluk yang ditemui Sioyan saat pertama kali dia tiba di benua Dodi. Siapa yang berani mengganggu saya, ucap makhluk besar yang berada di ruang hampa ini. Meski bertahun-tahun berlalu namun kekuatan makhluk itu hanya sedikit meningkat. Sekarang makhluk itu berada di tingkat Daosian bintang 1. Jika dibandingkan dengan Sioyan, makhluk ini seperti tunggangan baginya. Berani-beraninya Anda mengganggu tidur saya, di sini merupakan tempat kekuasaan saya. Manusia rendahan sangat berani mengganggu saya, teriak makhluk besar itu. Sioyan menatap acuh tak acuh ke arah makhluk besar itu. Dia menampar keras lalu berkata, ini adalah hadiah karena Anda hampir membunuh saya pada saat itu, ucap Sioyan. Makhluk besar itu yang awalnya dipenuhi dengan kesombongan seketika menjadi takut setelah merasakan kekuatan Sioyan. Dia memandang Sioyan dengan hati-hati dan memegang wajahnya yang terkena tamparan keras. Tetapi makhluk besar itu sama sekali masih tidak mengenal orang di depannya. Tuan, apakah Anda ingin mempermainkan saya? Bagaimana mungkin saya mengenal orang dengan kekuatan seperti Anda, ucap makhluk besar itu. Oh, Anda masih tidak mengenali saya. Jika Anda masih bersikap bodoh maka saya tidak segan-segan untuk membunuh Anda, ucap Sioyan tersenyum dingin. Makhluk ruang angkasa itu gemetar ketakutan saat mendengar kata-kata Sioyan. Dia segera berlutut dan meminta ampun kepada Sioyan. Tuan, sepertinya saya ingat, Anda ada Dodi bintang awal yang pertama kali datang ke benua Dodi. Saat itu saya ingin menelan Anda tetapi Anda berhasil kabur. Tuan, saya pernah menyinggung Anda tetapi tolong berikan belas kasihan Anda. Tolong ampuni nyawa kecil saya, ucap makhluk besar itu. Saya bisa mengampuni nyawa Anda tetapi Anda harus menjaga ruang kosong benua ini. Anda tidak diizinkan membunuh siapapun orang yang melewati ruang hampa ini, ucap Sioyan. Makhluk besar itu sangat tidak berdaya. Jika dia menolak maka orang di depannya dapat dengan mudah membunuhnya. Saya berjanji akan melakukan apa yang diperintahkan Tuan. Lagi pula binatang buas jenis ruang seperti saya merupakan binatang yang hidup di antara ruang kekosongan. Sangat sulit bagi saya untuk berkembang seperti ini. Oleh karena itu saya tidak akan menggeretak siapapun lagi di masa depan, ucap makhluk besar itu. Mendengar kata-kata itu Sioyan mengangguk, kekuatan yang tak terlihat memasuki ke dalam tubuh makhluk buas itu. Sumber keabadian yang kaya mengalir deras di pembuluh darahnya. Saya hanya bisa memberikan sedikit hadiah kepada Anda. Di masa depan Anda akan menjadi penjaga ruang kosong benua ini, ucap Sioyan. Tuan, saya akan menjaga ruang kosong ini dengan nyawa saya. Saya sangat berterima kasih karena Tuan memberikan saya kekuatan, ucap makhluk ruang angkasa itu. Setelah itu Sioyan menghilang dari ruang kosong ini dan kembali ke Bahtera Tabut. Sekarang Bahtera Tabut telah berada di dalam kehampaan. Sioyan mengeluarkan api surgawi untuk menerangi Bahtera Tabut. Setelah untuk waktu yang lama Bahtera Tabut mulai memasuki lapisan ruang kosong di benua Daoki. Sioyan yang melihat benua Daoki, hatinya sedih tanpa bisa dijelaskan. Dia sudah meninggalkan tanah kelahirannya hampir 100 tahun. Dia ingin melihat keadaan ayahnya, anak-anaknya, saudaranya dan teman-temannya. Sioyan memiliki terlalu banyak kenangan yang mendalam di benua Daoki. Terlebih lagi dia masih ingat saat pertama kali bertemu dengan Yun Yun di gua binatang ajaib. Ingatan-ingatan itu kini terbayang-bayang di benak Sioyan. Scene berganti di alam Dewa Darah, di dalam ruang kekosongan di atas bahtera merah sosok Dewa Sen Niri merawat Pangeran Dewa Darah yang terluka serius oleh serangan Sioyan. Dia mengambil beberapa eliksir untuk menyembuhkan luka-luka Pangeran Dewa Darah. Setelah duduk untuk waktu yang sangat lama Pangeran Darah akhirnya membuka matanya. Saudaraku, Anda akhirnya bangun, ucap Dewa Sen Niri. Pangeran Dewa Darah menggelengkan kepalanya dengan enggan.
Meskipun kondisinya sekarang sudah berangsur-angsur pulih, tetapi rasa malu dikalahkan oleh benua yang lebih rendah membuat Pangeran Darah merasa sakit hati. Pangeran Dewa Darah merupakan pemimpin bagi generasi muda di alam Dewa Darah. Bagaimana mungkin dia bisa menerima kekalahan seperti ini? Jika berita tentang kekalahannya tersebar maka seluruh alam Dewa Darah akan menertawakannya. Melihat Pangeran Darah yang terdiam, Dewa Sen Niri tahu apa yang dipikirkan oleh saudaranya. Dia dengan lembut berkata, "Saudaraku, orang dari alam yang lebih rendah itu memiliki kekuatan di luar prediksi kita. Kalah dari orang itu bukanlah suatu penghinaan, bahkan seluruh pemuda yang berada di alam Dewa Darah tidak akan mungkin dapat bersaing dengannya. Sekarang kita akan kembali ke alam Dewa Darah, lagi pula pertarungan itu sama sekali tidak menguntungkan kita. Bahkan jika kita menang kita tidak mungkin membunuh orang-orang dari alam yang lebih rendah. Kalau tidak, keluarga kita akan mengalami kerugian yang sangat besar," ucap Dewa Sen Niri. Pangeran Dewa Darah mengangguk dengan kata-kata Sen Niri. Dia berkata, "Orang yang bertarung melawan saya memiliki kekuatan jiwa tingkat suci. Saya tidak menyangka benua Dodi ini memiliki orang kuat seperti itu. Suatu hari saya akan memimpin pasukan untuk membunuhnya dan mencuci benua itu dengan darah," ucap Pangeran Darah dengan aura membunuh yang sangat kuat. Saat melihat kulit Sen Niri yang terluka, Pangeran Darah segera berkata, "Pangeran Sen Niri, apakah Anda terluka?" tanya Pangeran Dewa Darah. "Saudaraku, saya tidak menyalahkan Anda atas luka-luka yang saya derita. Lawan saya memiliki kekuatan jiwa di atas saya, oleh karena itu saya memaksa untuk lepas dari pertarungan dan melarikan diri dari kekuatan jiwa orang itu," ucap Dewa Sen Niri. Wajah dan suasana hati Pangeran Darah sangat buruk. Setelah dikalahkan oleh Xiaoyan, dia merasa kehilangan banyak hal. Keduanya segera memejamkan mata untuk menyembuhkan luka-luka yang mereka derita. Kali ini rencana Pangeran Darah telah sepenuhnya gagal. Sehingga nasib Pangeran Darah di masa depan juga dapat berubah karena pertempuran dengan Xiaoyan. Scene berganti, di Bahtera Tabut Xiaoyan dan kelompoknya sudah berada di atas benua Daoqi. Pada saat yang sama udara di benua Daoqi mengeluarkan suara gemuruh. Adegan ini menarik perhatian semua orang yang berada di benua Daoqi. Xiaoyan yang melihat pemandangan benua Daoqi ini hatinya sangat senang. Sedangkan Xiaozan dan seluruh kelompok yang tidak pernah diberitahu kemana tujuannya. Dia segera bertanya, "Xiaoyan, di manakah kita sekarang?" tanya Xiaozan dengan penuh minat. "Ini adalah benua Daoqi, ini adalah tempat di mana saya dilahirkan, di sini tersimpan kenangan yang penting bagi saya. Banyak orang-orang penting bagi saya yang masih berada di tempat ini," ucap Xiaoyan. "Kalau begitu mari kita menuju ke tempat tinggal Anda. Saya ingin melihat tempat lahir Kaisar Dou," ucap Xiaozan. Di sisi lain dua sosok yang merasa kedatangan benda asing segera terbang dengan cepat. Kedua sosok ini merupakan seorang pria dan wanita. Saat melihat bahtera yang sangat besar mata kedua sosok segera menyusut. Pria itu segera mengeluarkan penguasa suan beratnya. Sedangkan yang perempuan di bawah kaki terdapat cahaya 9 warna. Keduanya merupakan Xiao dan Xiaolin anak Xiaoyan. "Siapa yang berani memasuki benua Daoqi tanpa izin?" teriak Xiaolin. Pada saat yang sama bayangan hitam muncul di depan mereka berdua. Dan menghempaskan mereka berdua, kita berdua mundur dengan kaki terseret di tanah, dan menciptakan garis panjang di tanah. "Kakak, saya rasa orang ini sangat kuat. Mari kita serang bersama-sama," ucap Xiaolin. Xiao tidak mendengar Xiaolin. Saat memandang pria berjubah hitam di depannya dia tiba-tiba berteriak, "Ayah, ini adalah ayah. Apakah Anda sengaja menguji kita berdua?" ucap Xiao. Meskipun Xiaoyan menyembunyikan auranya tetapi Xiao mampu merasakan keberadaan ayahnya. Xiaolin terkejut dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya. Dia memandang orang yang berada di depannya. Setelah beberapa saat kemudian dia berteriak, "Ayah, ini memang ayah kita," ucap Xiaolin. Ini benar-benar membosankan bahwa ayah dikenali begitu cepat oleh anak-anak ayah. "Bagaimana cara saya menguji kalian jika identitas saya terungkap?" ucap Xiaoyan. Di sisi lain terdapat orang tua yang mengawasi kejadian ini. Saat orang tua itu melihat Xiaoyan, sudut mulutnya memancarkan senyum bahagia. Orang tua ini merupakan leluhur Xiao Xuan, bahtera tabut melayang di atas daratan tengah.
Banyak pasang mata yang melihat kejadian ini dengan ekspresi terkejut. Kaisar Yan merupakan topik yang selalu dibicarakan di seluruh benua Daoki. Semua orang sangat mengidolakan Kaisar Yan di hati mereka. Sekarang setelah idola mereka datang ke benua ini, bagaimana mereka tidak gempar? Di dalam bahtera semua orang yang berada di dalamnya keluar satu persatu. Mereka melihat benua ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Xiao dan Xiaolin bergegas dan memeluk erat Xiaoyan. Mereka berdua sejak kecil selalu bersama dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah sangat lama pergi dan ini adalah pertama kalinya mereka bisa melihat sosok ayahnya lagi. "Ayah, bagaimana keadaan Ibu Sun Er dan Ibu Cailin?" ucap Xiao dan Xiaolin. Setelah mengatakan itu mereka berdua memandang orang-orang yang berada di belakang Xiaoyan. Tetapi mereka tidak menemukan sosok Cailin dan Sun Er. "Ayah, mengapa ibu tidak datang dengan Anda?" ucap mereka berdua. Xiaoyan menggosok kepala kedua anaknya dan berkata dengan lembut, "Kalian tidak perlu khawatir, ibu kalian baik-baik saja dan sekarang mereka sudah sangat kuat. Anda bisa pergi ke benua Dodi untuk menemui Ibu Cailin. Dia di sana sangat merindukan kalian." Untuk Ibu Sun Er saat ini dia masih berada di benua yang lebih tinggi. "Namun kalian jangan khawatir, Sun Er baik-baik saja dan akan bertemu dengan kalian secepat mungkin," ucap Xiaoyan. Mereka berdua mengangguk lalu berkata, "Kalau begitu kami akan mengunjungi Ibu Cailin secepat mungkin," ucap Xiao dan Xiaolin. Xiaoyan tersenyum dan setelah itu dia menoleh ke samping. Terlihat sosok tua berdiri di sana dengan senyum hangat saat melihat Xiaoyan. Xiaoyan segera bersujud lalu berkata, "Saya menyapa leluhur Xiaosuan," ucap Xiaoyan. Saat ini suasana hati Xiaoyan sangat senang ketika dia melihat leluhur Xiaosuan. Leluhur Xiaosuan sudah sangat membantunya pada saat itu. Sekarang Xiaoyan merasakan energi aura Xiaosuan sudah mencapai Dodi. "Anda akhirnya kembali ke benua ini. Ayo kita pergi ke klan Xiao untuk mengobrol. Sejak Anda pergi ayah Anda sangat merindukanmu dan sangat jarang untuk tertawa," ucap Xiaosuan. Xiaoyan mengangguk dan menoleh ke belakang untuk menginstruksikan seluruh kelompoknya agar mengikuti. Saat ini klan Xiao sangat kuat di benua ini, kecepatan pengembangan klan Xiao terlalu luar biasa. Hampir seluruh daratan tengah menjadi tempat klan Xiao tinggal. Setelah berjalan untuk waktu yang lama mereka tiba di alun-alun di tempat tinggal klan Xiao. Di sana terlihat patung yang diukir dengan wajah Xiaoyan. Seluruh kelompok yang lihat ini segera berkata, "Xiaoyan, lihatlah bahkan terdapat patung Anda di sini, sepertinya Anda benar-benar diakui dimanapun Anda berada," ucap seluruh kelompok Xiaoyan. Xiaoyan tidak menjawab dengan pujian seperti itu, dia terus berjalan untuk menuju klan Xiao. Meski sudah puluhan tahun sejak kepergian Xiaoyan namun begitu mereka melihat sosok yang datang mereka langsung mengenali wajahnya. Mungkin karena semua orang setiap hari melihat patung ini dan wajah Xiaoyan sudah mengakar di hati mereka. Kemunculan Xiaoyan di benua Daoki segera tersebar di antara orang-orang klan Xiao. Pada saat ini banyak orang-orang klan Xiao melihat kedatangan Kaisar Yan. Suara "Selamat datang Kaisar Yan" terus bergemuruh di kediaman orang-orang klan Xiao. Xiaoyan merasa tidak berdaya saat melihat ini, sorak-sorai terus-menerus menggema di kediaman orang-orang klan Xiao. Mereka semua terkejut melihat pemandangan ini. Di dalam aula utama klan Xiao tiga sosok segera bergegas keluar. Seorang lelaki tua berlari dengan wajah penuh kegembiraan. Matanya memerah saat dia melihat Xiaoyan di depannya. "Xiaoyan, akhirnya Anda pulang," ucap suara serak Xiaozan ayah kandungnya. Xiaoyan segera berlutut di hadapan ayahnya, Xiaozan segera mengangkat tubuh anaknya dan memeluknya dengan erat. Pada saat yang sama Xiaodim dan Xiaoling keluar dari aula klan Xiao. Mereka yang melihat ini segera berteriak, "Kakak laki-laki. Ini sebenarnya Anda sudah kembali," teriak Xiaodim nih dan Xiaoling segera berlari dan memeluk Xiaoyan dengan erat. Pertemuan keluarga ini membuat seluruh orang sedikit memerah di mata mereka. Sudah bertahun-tahun mereka berpisah dan akhirnya bisa bersatu kembali. Hari ini klan Xiao akan mengadakan perjamuan yang besar. Kita akan menyambut kedatangan Xiaoyan, ucap Xiaozan ayah kandung Xiaoyan. Setelah mendengar ini seluruh anggota klan Xiao segera menyiapkan perjamuan yang besar. Mereka sibuk menyiapkan segala sesuatu. Scene berganti.
Di suatu tempat di atas gunung terlihat sosok wanita cantik berbaju hijau memandang di kejauhan. Mulutnya terangkat dan bergumam. Apakah orang itu telah kembali, ucap sosok wanita itu yang merupakan Yun Yun. Setelah mendengar kepergian Xiaoyan, dia menyendiri di gunung salju. Sudah bertahun-tahun dia ada di gunung ini. Sin kembali di tempat orang-orang klan Xiao yang terdapat pesta sangat meriah. Semua orang bercanda tawa bersama saat menikmati momen-momen yang indah ini. Xiaoyan berencana untuk menghabiskan setidaknya 1 tahun di benua Daoqi ini. Dia ingin menikmati banyak waktu dengan seluruh keluarganya. Xiao Xiao dan Xiaolin juga menceritakan tentang Dewa Jin Chen kepada Xiaoyan. Saat mendengar cerita kedua anaknya, wajah Xiaoyan berangsur-angsur dingin. Xiaoyan sangat berterima kasih kepada Dewa Kuno Tuosao setelah menyelamatkan kedua anaknya. Terlebih lagi Dewa Kuno Tuosao telah memberikan nyala api kepada kedua anaknya. Kalian coba keluarkan nyala api yang ada di dalam tubuh kalian. Ayah ingin melihat kebaikan seperti apa yang diberikan oleh Dewa Kuno Tuosao kepada kalian, ucap Xiaoyan. Xiao Xiao dan Xiaolin mengeluarkan api di dalam tubuhnya. Nyala api biru membungkus tubuh Xiao Xiao, sedangkan tubuh Xiaolin dibungkus nyala api merah. Begitu nyala api muncul, mata Xiaoyan sedikit menyusut. Dia merasakan kekuatan nyala api yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada api surgawi. Xiaoyan menoleh ke kedua anaknya lalu berkata, nyala api ini sangat kuat. Sungguh tidak terduga bahwa keberadaan dewa sebenarnya mampu menciptakan nyala api selain api surgawi. Dengan kekuatan kalian yang sekarang tidak akan mampu menunjukkan kekuatan sejati dari nyala api ini. Seiring peningkatan kekuatan kalian, maka nyala api di dalam tubuh Anda akan meningkat dengan pesat, ucap Xiaoyan kepada kedua anaknya. Di periode waktu ini Xiaoyan mencoba membimbing kedua anaknya untuk berkultivasi. Dia sangat senang melihat bakat kecepatan kultivasi kedua anaknya. Dengan Xiaolin dan Xiao Xiao memiliki nyala api yang sangat kuat. Xiaoyan mengajari mereka cara mengendalikan nyala api. Metode pelatihan yang diterapkan oleh Xiaoyan sangat berbeda. Tidak butuh waktu lama Xiao Xiao dan Xiaolin mahir dalam mengendalikan nyala api. Xiaolin sangat mirip dengan metode pelatihan Xiaoyan. Oleh karena itu dia menunjukkan teknik bertarung telapak tangan suci kepada Xiaolin. Sedangkan untuk Xiao Xiao dia mengajari teknik jiwa dengan sangat baik. Xiaoyan dan kedua anaknya banyak menghabiskan waktu bersama, itu membuat anaknya merasakan kehangatan kasih sayang seorang ayah. Kedua anak ini jauh lebih kuat dari masa muda orang tua ini, ucap Xiao Xuan dengan tawa hangat di mulutnya. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.